ini pemandangannya kurang bagus sebetulnya. Ya menunjukkan kalau kita di Jepang. どうも、サベルでございます。Oh, aku des. Teman-teman kali ini sih tadi udah bikin video tapi gagal karena nggak masuk suaranya. Mudah-mudahan sekarang masuk. Cek lagi dan masih bersama saya dan Mas Darmawan. Oke. Mas Darmawan. Ya, Eva 5. Senior saya nih, Senpai Eva 5 udah masuk 8 tahun. 7 mau 8. 7 mau 8 tahun di Jepang. Dan ya luar biasa. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi tadi pembahasannya itu tentang investasi. Ini bagi teman-teman ya, khususnya saya juga yang baru pertama lagi ke Jepang. Kalau dulu sudah, tapi sekarang baru lagi mas. Baru lagi ke Jepang itu sebetulnya dulu udah cukup dulu gitu pengalaman pas pulang dari Jepang itu gak bawa apa-apa gitu. Oh gitu. Ya sih Cuma bisa nikah gitu ya. Nikah, tapi kayak beli yang lain-lainnya investasi buat yang sebelum waktu itu. Karena memang tujuannya buat nikah kalau nikah. Nah, yalah. Nah, sekarang juga nih ke Jepang lagi masa nggak punya apa-apa di investasi gitu di Indonesia gitu. Mungkin buat teman-teman juga nih yang baru ke Jepang nih, gimana sih investasi itu, seperti apa dan apa aja yang bisa diinvestasikan gitu. Menurut Mas? Gini ya, untuk teman-teman yang kita kan TKI ya, jadi tenaga kerja Indonesia ini mau nggak mau satu saat pasti pulang ke Indonesia. Jadi ya lebih baiknya mulai saat ini sebisa mungkin investasi. Jadi investasi bisa bentuk macam-macam, ada 3 ya, sedekah, terus tanah itu dalam artian properti ya, bisa gedung, bisa rumah. Yang ketiga logam mulia, emas batangan. Itu enggak. Jadi teman-teman ya harus setidak-tidaknya dalam katakanlah di DKI ini 3 tahun 4 tahun ya, itu punya target 3 tahun dapat berapa, dapat apa, dapat ini, dapat itu sudah harus ada gitu, harus ditanamkan sejak saat ini gitu. Itu aja sih. Untuk maksudnya dalam jangka waktu selama misalkan kontrak 3 tahun ya, itu setelah itu tuh mau dibawa kemana gitu ya, mau kita punya apa gitu ya, itu harus ditanamkan. Nah cuman rata-rata nih mas, kalau misalkan teman-teman ya baru ke Jepang nih pertama kali, itu pasti godaannya banyak. Selama di Indonesia mereka tuh misalkan nggak kebeli apa nggak boleh, tapi di Jepang merasa kebeli gitu, akhirnya beli gitu ya, tanpa mikir panjang Sekali. ya, kayak Baju. gadget, baju gitu ya, dan sebagainya lah ya. Nah ini godaan yang terbesar ketika jadi TKI ya, yaitu ya teman juga, terus promo sama lingkungan yang paling apa ya, yang besar. Yang paling besar ya. Jadi lingkungan kita itu gimana? Kalau lingkungan saya itu tanpa investasi, tapi cuma lingkungannya istri saya itu full investasi. Jadi mertua itu investor yang luar biasa. Jadi lingkungannya istri saya itu full dengan investasi, makanya dia jago investasi gitu. Nah, beda dengan saya nggak ada sama sekali. Kalau saya lingkungan semuanya pada beli HP iPhone, semuanya pada beli Android yang Samsung yang terbaru lah ya. Pada di Indonesia kan nggak ada. Nah itu, terus teman-teman juga apa ya, beli barang branded itu. Oh iya. Karena nanti Louis Vuitton, Chanel, Gucci dan kawan-kawannya itu. Nah itu yang bikin apa ya? Bikin kita jadi males. panas juga kadang ya. Panas iya. Ini biasanya ya itulah, kalau orang itu lihat orang lain itu. Orang lain itu bisa, wow, mereka belinya beli jadi pengen gitu. Pengen Gitu. Akhirnya ya nggak punya tujuan gitu pertanyaan gitu. Tapi ya itu yang penting ada motivasi dulu ya, ada motivasi untuk berinvestasi, baru kemana gitu. Apa yang mau diinvestasikan gitu, atau apa yang mau kita menjadikan itu jadi investasi gitu. Ya sih bener sih, yang penting itu motivasi yang pertama, dan jangan banyak lihat teman juga ya. Iya. Karena ya teman ya itu. Teman ya
Si dia beli jam tangan merek ini, kita beli jam tangan juga. Aduh, Toh kehidupan kita ya buat kita gitu. ya Bang. Dia kita Ya dia kita gitu ya. Ya syukur-syukur kalau dia yang ngikutin kita gitu. Kita berinvestasi, mereka ikutin gitu ya. Kita sih gitu. Iya. Nah, kalau Mas sendiri dulu pas mulai investasi berapa Mas? Itu yang mulai itu yang susah. Mulai saya. Ini ya kehidupan saya itu dulu. Saya investasi itu nggak kenal. Jadi yang kenal investasi itu istri saya. Di 2009 kita kerja di Taiwan itu beli. Oh jadi sebelumnya di Taiwan. Di Taiwan. Sebelum ke Jepang Taiwan 2 tahun 2009 sampai 2011 itu uangnya ya kita buat 90% gaji saya itu pakai ketiga. Tapi dibelikan apa? Sawah, semuanya sawah. Kalau di tempat saya itu sawah yang paling cocok. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu ya. Ada mungkin kapi, ditanam beberapa apa gimana nggak tahu. Tapi yang tempat saya sawah, karena sawah paling cocok ya sudah nggak bisa. Nyicil tiap bulan. Dulu masih bisa nyicil, masih murah gitu. Itu ya jadi sawah di 2 tahun di Taiwan itu jadi sawah. Jadi sawah. Kalau tempat saya. Memang untuk bentuk investasi juga kan disesuaikan dengan wilayah atau potensinya potensi wilayah masing-masing. Terus apa yang kita mampu juga, Iya, mampunya apa gitu. Soalnya kalau di tempat yoga Mas, kalau misalkan untuk tanah aja ya, Tadi, itu gak mungkin gitu. gila ya. Walaupun di Jepang itu gajinya lumayan, Iya. tapi kalau Itu untuk tanah itu nggak mungkin. itu untuk beberapa tumpak aja, misalnya tujuh tumpak aja udah ratusan juta gitu. Itu nggak mungkin lah ya kalau misalkan di kampung sih masih bisa. Nah, kalau tempatku masih paling murah ini ya ini 30, ini paling murah 30. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 70. 70 itu termasuk mahal loh. Tempat aku. 70 itu termasuk kalau tempat aku ada yang 70 sama 80 ya itu ya. Ada ya. Itu pinggir jalan. Kayak khusus untuk bisnis gitu. Terus ada ya. Tempat aku loh, ada tempat aku loh ya. Jombang, semangat. Tapi ya untuk pemula sih ya, Nah, iya. khususnya untuk pemula kayak yoga gitu. Kan nggak harus yang Enggak. mahal itu ya. Investasi kan banyak ya macamnya ya. Nah, Kayak tadi kan ya juga itu kayak awalan ya bisa lah kayak ya. nah logam mulia dulu nggak apa-apa. Misalnya beli emas dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya apa namanya, kalau mahal ya terlalu mahal. Ayo benar sih. Terlalu mahal ya udah beli emas aja katakanlah 10 gram, 5 gram boleh 10 gram boleh udah beli itu aja. Tapi saran saya bukan setelah ya, istilahnya dalam waktu 10 tahun ya mulai kerja 1 tahun itu harus dihitung. Dalam waktu 1 tahun itu saya dapat apa gitu. Karena saya Direncanakan. misalnya beli pling, tanah kapling satu petaknya misalnya kalau tempat saya 70 juta ya sudah beli tanah kapling 70 juta satu petak, atau misalnya 6 bulan pertama 70 juta, 6 bulan kedua 70 juta, jadi 2 petak setahun gitu. Seperti itu. Atau emas apa ini kalau misalnya emas 1 tahun itu berapa gram, belinya kapan, karena 6 bulan sekali beli emas kadang-kadang terkumpul 70 gram misalnya ya, 70 dibelikan emas kan dapat berapa gram. Kilo bisa berapa kilo. Kadang-kadang misalnya hasilnya 100 gram, 6 bulan pertama 100 gram ya udah 6 bulan pertama 100, 6 bulan kedua 200, 100 lagi 200. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa apa ya dengan gamblang gitu. Dengan langsung tidak semudah itu ya, tapi juga nggak susah kalau udah coba dan mulai gitu. Harus berani memulai lah, berani merencanakan gitu. Kalau nggak mulai ya dapat deh. Toh ya investasi itu penting, kalau menurut kita penting sih ya. Menurut Mas seberapa penting itu? Dan buat apa sih investasi itu sebenarnya? Ya kalau jadi TKI kayak kita ini dimanapun juga pasti kita kembali ke Indonesia. Suatu saat pasti kembali ke Indonesia, dan setelah nyampe di Indonesia itu kita punya apa gitu. Ini yang jadi masalah. Kan orang-orang pada saat ini kan pada nggak ngitung, tidak menghitung investasi kedepannya mau apa, 3 tahun lagi mau ngapain, itu kan nggak gitu. Jadi setelah yang berinvestasi dengan yang nggak berinvestasi ini pasti ada bedanya. Di mata masyarakat juga beda, di kehidupan kita juga beda. Itu juga masa depan kita seperti apa ya tergantung investasi Investasi kita. itu
tadi kan banyak orang yang poya-poya di sini ya, selama kerja di sini yang katanya di sini ya jadi di kami sini sangat dinikmati gitu. Pas pulang nggak ada apa-apa. lantang lantung. Saya punya teman-teman yang maaf ya, ini jumlahnya ratusan orang yang pulang ke Indonesia, maaf ya, lantang lantung banyak banget. Jadi sekarang saya buat teman-teman, udahlah, nggak usah ngurusi yang lainnya, nggak usah ngurusi branded, gengsi apa, wes pokoknya mulai saat ini invest lah, apa aja terserah, boleh tanah, boleh pilih secocoknya, semampunya, sepasnya apalah. Kalau enggak kayak teman-teman saya ada ratusan gue nggak bisa membayangin lah lantang lantung hidupnya di Jepang. Lagi enak banget kan, foto-foto di salju, di sakura, ini apa Terus bisa beli apa beli kamera, beli baju, beli ini. Di Indonesia aku udah nggak utang banyak ada, nggak nyaur utang juga ada. Itu sebab itu teman-teman, makanya sepenting itu ya sepenting itu kah atau apa namanya investasi itu 3 tahun 5 tahun bukan investasi itu bukan untuk sekarang gitu pas beli apa gitu langsung terasa sekarang tapi nanti ya nanti masa depannya apalagi yang udah punya ya. Nah itu mas kan kalau yang udah punya anak, udah nikah, udah punya keluarga kan itu mereka pasti termotivasinya tuh jadi Sunda termotivasinya itu kan, wah ini harus punya ini buat anak, buat istri gitu, buat keluarga, wah harus punya ini buat nanti mereka gitu. Nah ini yang belum nih gimana? Yang belum ya, apalagi yang belum sekarang gini, yang udah punya anak aja ini udah macam-macam investasi yang belum. Iya, Karena apa ya, potensinya lebih besar. Potensinya lebih besar karena gini, belum punya anak masih jomblo lah ya, Masih belum ada pikiran belum ada pikiran ngapain nggak ada. Jadi duit yang katakanlah kalau saya bisa kirim 10 mal misalnya ya, kalau yang jomblo itu mungkin bisa kirim 12 mal, itu lebih gede lagi. Kalau kita katakanlah kita udah punya investasi banyak gitu ya, keluarga perempuan, keluarga calonnya itu biasanya lebih setuju lagi, udah punya aset ini menghalalkan itu lebih gampang. Dan pas udah nikahnya juga kesananya hidupnya bahagia Lebih lah ya, enak, lebih enak lebih gitu enak. kan, udah punya karena udah punya aset gitu ya. Udah punya aset sebelumnya. Nggak benar sih. Nah terus apa lagi itu apa, masalah belajar investasi sama belajar bisnis belajar. apa ya, jadi di dunia kita ini kan, di Jepang ini kan ya, itu kan internetnya bagus ya, teman-teman sediakanlah waktu untuk belajar investasi dan bisnis itu di YouTube lah. Di channel-channelnya yang luar biasa, kayak Mas Andi Kurnia, ahli pelunas utang, terus ada Dewa Eka Prayoga, ada Ipo Santoso, ada Sabtuari, macam-macam lah. Dewa Eka Prayoga, Bandung kan? Mas Kabumi. Ayo, Tahu. Nah itu belajar dari situ. Sediakan waktu lah sehari minimal, kadang-kadang ya bisa 30 menit 1 jam. Nah, belajarlah di situ. Kalau saya belajar banyak banget ya, gini bisa tahu ya. Jadi ilmunya nambah. Jadi nggak sia-sia. Jadi ya itu ya, YouTube itu platform YouTube itu gunakan ya seoptimal mungkin gitu ya. Jangan lihat gitu ya. Jangan lihat drakor, Jangan lihat prank-prankan lah yang nggak jelas itu. Penting belajar. prank sampah itu kan. Kayak bagian itu. Ini yang ya itu dipakai Di YouTube itu pakai belajar ya. Saya belajar ini dari orang-orang yang ahli itu dari YouTube. Dari YouTube. Nah terus ini mas, untuk sekarang itu kan katanya ada investasi itu udah canggih gitu. Kayak kan ada reksadana itu ya, kita kayak apa sih, kirim uang gitu, tiba-tiba duitnya ditabung rekening itu nambah gitu. Atau kan ada saham, obligasi dan lain sebagainya, itu gimana? Cocok nggak buat pemula ya gitu? Atau misalkan yang kita belum tahu apa-apa tentang investasi? Kalau untuk kayak reksadana, kita nanam saham di perusahaan A, B, C gitu, sebaiknya jangan. Namanya investasi itu lebih baik kita yang pegang. Jadi katakanlah investasi reksadana di tempat A, kan yang mengelola A, untuk penggalian uang kelebihannya kan
ada di A gitu kan, istilahnya cuma dikasihkan data aja. Itu tetap boleh, tapi cuma rawan. Mending kita sendiri yang katakanlah kita beli tanah kita di sebelah tanah sini, katakanlah satu kapling 1 juta, terus 5 tahun lagi kan harganya udah kelihatan. Kata 5 tahun lagi katakanlah 150 juta, itu udah kelihatan. Terus bentuknya juga ada ya, jelas ada, gitu. ada jelas. Jadi bangunan gitu. Kalau reksadana kan enggak ya. Karena nggak bisa, bahaya. Apalagi kan Scam. apalagi kayak saham gitu kan itu apa ya maksudnya? Sama berbahaya. Ya, Riba, bahaya. iya. Kalau menurut saya jangan. Kalau investasi itu ya itu kita sendiri aja. Bisa investasi tanah tadi sama investasi emas. Kalau emas pegang katakanlah punya 100 gram ya udah 5 tahun lagi dijual kita tetap 100 gram tapi harganya kan naik. Kita pegang sendiri gitu. Itu yang lebih baik pegang sendiri. Jangan sampai investasi kita itu dipegang orang lain. Itu bahaya juga. Meskipun satu saudara satu anak, jangan lah. Terus kalau emas juga kan itu yang kata Mas ada yang cicil emas gitu. Iya. Itu gimana itu? Ya, logam mulia ini menurut beberapa sumber yang dipercaya itu Mas Hari Kurnia sama Mas Akbari ya itu harus beli cash. Jadi kita punya uang 50 juta, katakanlah bisa beli apa? Beli emas 50 gram. Ya sudah, emas 50 gram sama duit 50 juta kita tukar. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu kayak di Pegadaian itu nyicil emas 0,5 gram tabung emas itu nggak bisa. Harus investasi itu kalau emas ya khusus emas loh itu harus langsung cash atau katakanlah punya 10 gram ya silakan beli 10 gram bawa senilai 10 gram itu. Transaksi selesai bawa pulang dan seperti itu nggak boleh ya cicilan. Kenapa itu boleh Mas? Itu sabda Nabi istilahnya apa ya udah hadis Nabinya seperti itu kalau di dalam Islam seperti itu. Jadi memang harus cash. Harus cash. Nah, nggak tahu ya kenapa ya nggak tahu mungkin karena memang penambahan Gue juga baru tahu sih. Bisa jadi ilmu sih tapi harus cash. harus cash. Oke. Nah, intinya itu sih. Dan juga nanti terasanya juga bukan lain. Rasanya buat kita di Masa saya depan tahu nggak langsung kerasa gitu ya. Nggak kerasa kalau beli emas gitu disimpan gitu kita nggak ngapa-ngapain kan nggak kerasa emang nggak kerasa gitu kerasa langsung gitu nantinya 5 tahun lagi kita udah gede mau sekolah apalagi yang belum nikah kan bisa nikah dan mereka juga terjamin lah ya ada aman udah gitu ya paling itu aja ya. terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa nanti mampir ke channelnya Mas cara udah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum